ketika dosa berkembang begitu rupa, mereka lebih suka berhala daripada Allah. Tuhan mendatangkan bangsa Babel. Kalau kita baca, dikatakan, wah, kuda-kuda perangnya tidak tertahankan. Lalu kemudian kalau kita baca kitab Ratapan, anak-anak mati di gendongan ibunya. Itu kalau saudara bisa baca di Ratapan pasal 2 ayat 8-12. Ya, hasil dari mereka dihajar oleh Babel. Itu misalnya kita bisa baca di bagaimana itu kekuatan Babel digambarkan dalam Habakuk pasal 1 ayat 1-11. Nah, ini mereka menolak Allah dengan mengganti Allah dengan berhala. Ini penolakan pertama, mereka dibuang ke Babel. Lalu kemudian penolakan kedua dialami ketika Kristus datang. Ya kan? Bahkan mereka ditawari lagi kerajaan ketika Petrus berkhotbah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Wahyu pasalnya yang ke-18, menyambung pertemuan terakhir kita yang sudah membaca ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan kita sudah merenungkannya. Nah, sekarang kita akan membaca dan merenungkan Wahyu pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Wahyu Wahyu 18 ayat 9 sampai 20 berbunyi begini. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia akan menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan meratap karena Dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutra dan kain merah tua, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak tepung halus dan gandum, lembu, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh Dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus, kain ungu, dan kain merah tua, dan yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Setiap nakoda, pelayar, anak buah kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota mana yang sama dengan kota besar ini? Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, celaka, celaka kota besar, tempat semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang-barangnya yang mahal.
sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Nah, demikian pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 9 hingga ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada pasal 18 ayat 9 sampai ayat 20 ini membaca mengenai pihak-pihak yang bersedih dan pihak-pihak yang bergembira atas jatuhnya Babel besar. Saya ulangi, ada pihak-pihak yang bersedih dan ada pihak-pihak yang gembira yang kita baca dari bacaan tadi, Wahyu 18 ayat 9 hingga ayat 20. Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu, Babel adalah kerajaan raya masa depan, ya, masa akan datang, ia akan menguasai dunia. Ini kerajaan dalam 7 tahun masa sengsara. Kitab Wahyu menggambarkan 2 tahap dari perkembangan Babel masa depan itu. Dalam 3,5 tahun pertama masa sengsara, Babel berproses menjatuhkan seluruh kerajaan atau negara di dunia ke dalam kekuasaannya. Pada permulaan 3,5 tahun kedua, rajanya, binatang yang keluar dari laut itu digambarkan oleh Yohanes, yakni Antikristus, berkuasa juga membuat semua raja di bumi berada di bawah kekuasaannya. Nah, kita ingat ya, pasal 17 ayat 10 dan ayat 11 tentang 6 raja. Ternyata raja ke-6 itu juga adalah raja yang ke-7 dan raja yang ke-8. Ya. Nah, ada detail pada waktu itu yang saya cek kembali, ternyata ada yang kelewat saya jelaskan. Pada ayat 10 dari pasal 17 itu, yaitu tentang kata seketika. Jadi kalau saudara lihat pada pasal 17 ayat 10, di situ ada kata seketika. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi raja ke-6 menjadi tidak ada. Nah, begitu yang kita baca atau kita lihat di sana ya. Lalu muncul sebagai raja ke-7. Jadi raja ke-6 itu menjadi tidak ada, kemudian dia muncul lagi. Ketika dia muncul, dia adalah raja ke-7. Tetapi sebagai raja ke-7 itu, ia seketika saja. Ya, saya ulangi, sebagai raja ke-7 itu, dia seketika saja. Begitu juga bunyi di teksnya. Karena ia langsung dinobatkan sebagai raja ke-8. Saya membaca beberapa tafsiran, mereka katakan kata seketika itu karena cuma 3,5 tahun berkuasa. Kalau sesuai dengan konteks yang kita baca di situ, dia seketika saja menjadi raja ke-7 karena dia kemudian menjadi raja ke-8, yaitu raja yang kemudian menguasai seluruh dunia. Dan sebagai penguasa seluruh dunia, dia kemudian dinobatkan ya sebagai raja ke-8. Raja ke-8 ini dengan kerajaannya dihancurkan oleh Kristus pada penumpahan cawan ke-6 dan cawan ke-7. Saya sudah menjelaskan cawan ke-6 dan cawan ke-7 itu 2 pukulan beruntun bersamaan karena Kristus dan bala tentara muncul menyerang, dan karena kemunculannya muncul juga gejala pemunculan Tuhan atau gejala teofani, gejala dari penampakan Tuhan, gempa bumi, ya, bencana alam yang sangat dahsyat. Lalu dikatakan bahwa ibu kota Babel yang disebut Babel besar itu ya digambarkan sebagai perempuan yang memakai kain ungu dan kain merah tua
ya, dan eh, duduk di atas binatang merah ungu. Pada pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan demikian. Ya. Babel besar juga dikatakan sebagai kota besar. Ketika Kristus datang berperang dalam perang Harmagedon, kota besar itu dikatakan terbelah tiga. Kota itu runtuh. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 19 dikatakan kota besar itu, Babel besar, terbelah tiga. Dalam Sakaria pasal 14 ayat 4 dikatakan Bukit Zaitun. Jadi ketika Kristus datang menginjakkan kakinya di depan Yerusalem, Bukit Zaitun itu terbelah dua. Nah, ini setara dengan ayat pada Wahyu 16 ayat 19, itu Sakaria 14 ayat 4. Jadi di sini Babel besar, kota besar itu terbelah menjadi tiga bagian. Pada pasal 18 ayat 8 kita membaca bahwa, jadi satu ayat sebelum pembacaan kita pada hari ini, pada pasal 18 ayat 8 kita membaca, malapetaka Babel, kerajaan masa depan itu akan datang dalam satu hari. Ya, satu hari saja beres semuanya. Babel masa depan akan dilanda beberapa hal. Kalau kita lihat, ya ini satu ayat sebelum, jadi ayat 8 ya. Sampar, jadi semacam gelombang penyakit yang akan merajalela di mana-mana. Kalau COVID ini kita lihat, ya memang banyak yang masuk ke rumah sakit, tetapi kelihatannya tidak sehebat yang digambarkan ketika Eropa itu dilanda wabah pes. Memang di mana-mana orang bergelimpangan mati, ya. Nah, barangkali sampar yang digambarkan kitab Wahyu seperti itu, bahkan tentu saja lebih hebat lagi, karena pada waktu itu hanya terjadi di Eropa, sedangkan yang digambarkan kitab Wahyu ini di seluruh dunia. Lalu kemudian selain sampar ada perkabungan atau kematian, kelaparan, dan kota besar itu akan dibumi hanguskan dengan api. Jadi ada tambahan lagi di sini, api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia dikatakan adalah kuat. Saudara-saudara, pada hari ini kita membaca pasal 18 ayat 9-20 yang menunjukkan bahwa seperti pada judul yang saya kemukakan di atas atau sebelumnya, ya, ada pihak-pihak yang bersedih dan menangis, dan juga ada pihak-pihak yang bergembira karena Babel, kota besar itu jatuh, runtuh. Nah, kita lihat dulu pihak-pihak yang bersedih dan menangis atau meratap atas kejatuhan, kehancuran Babel. Ya, pihak pertama yang bersedih kita baca di ayat 9 dan 10 tadi, raja-raja di bumi. Ya, ayat itu berbunyi, raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudara-saudara perhatikan struktur di situ ya. Ini akan ada 3 pihak akan yang menangis ya karena kejatuhan Babel. Pertama di sini adalah raja-raja di bumi. Nah, strukturnya itu golongan yang bersedih. Kalau di sini golongannya itu adalah raja atau kelompok yang bersedih, yaitu raja-raja di bumi di sini. Lalu kemudian disebutkan mereka menangis. Ini struktur ya. Pertama kelompoknya disebut, kemudian dikatakan mereka menangis, lalu kemudian mereka berdiri jauh-jauh. Nah, pada kelompok yang lain struktur ini selalu ada. Kelompok disebut, lalu dikatakan menangis dan berdiri jauh-jauh karena takut. Ya, karena takut melihat penghukuman Babel, tentu saja.
Saudara-saudara, kita perhatikan di sini kata akan menangisi dan meratapinya di ayat 9 apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Jadi ini berbicara mengenai masa sengsara, masa yang akan datang. Kemudian pada ayat ini juga, apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Kalau kita membaca pada pasal 16 ayat 18, itu dikatakan ada gempa bumi. Kemudian pasal 16 ayat 21 ada hujan es. Nah, pada pasal 18 ayat 9 ini ada tambahan detail, yaitu api membakar, ya, membakar. Ya, ini tambahan detail diberikan oleh penulis kitab Wahyu. Saudara-saudara, mereka kemudian berdiri jauh-jauh. Jadi raja-raja, pemimpin-pemimpin, bangsa-bangsa, ya, orang-orang yang melihat, ya, yang bersandar pada Babel besar ini, mereka kemudian berdiri jauh-jauh. Mereka tidak berani mendekat. Saudara-saudara, mereka dikatakan takut. Sebetulnya yang diharapkan melalui efek takut ini adalah bertobat, seperti pada pasal 11 ayat 13. Orang-orang sangat ketakutan lalu memuliakan Allah. Nah, tetapi di sini tidak kelihatan efek itu, ya. Jadi walaupun mereka takut, tidak, mereka kemudian berbalik dan bertobat, sama sekali tidak. Padahal begitu dahsyat kejadiannya, Babel dikatakan pada ayat 10, ya, dalam 1 jam saja dia diruntuhkan, dihakimi dalam 1 jam saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, raja-raja bumi meratap karena mereka kehilangan teman sekongkol, yaitu teman sekongkol yang kuat. Babel sangat kuat, sehingga bisa menguasai dunia ini karena memang dia benar-benar kuat. Babel yang kuat itu ternyata hancur juga, bahkan kelihatan sangat mudah dikalahkan, ya. Nah, kalau begitu, siapa yang dapat mereka andalkan lagi? Babel besar dan rajanya antikristus yang membuat mereka terpesona dan tunduk kepadanya, kini binasa. Nah, kini semua raja di bumi ketakutan karena Kristus dan pasukan malaikat yang datang dari surga dan menyerang mereka adalah kuat. Dikatakan di pasal 18 ayat 8. Maka merataplah raja-raja bumi. Mereka telah salah memilih teman sekongkol. Kini mereka berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Nah, itu kelompok pertama yang bersedih atau yang menangis, yang meratap. Kelompok kedua adalah para pedagang. Ini digambarkan di ayat 11 dan sampai dengan 16. Ya. Kalau kita baca ayat 11 dan 12, pedagang-pedagang di bumi menangis dan meratap karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu dan sutra dan kain merah tua, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, dan pualam. Saudara-saudara, ada 6 jenis atau 6 kelompok barang, ya, yang disebutkan, ya. Nah, tetapi kita lihat struktur seperti yang pada raja-raja tadi muncul juga pada para pedagang. Jadi disebutkan tentang golongan atau kelompok pedagang ini, lalu kemudian mereka menangis, ya, meratap, lalu berdiri jauh-jauh. Jadi sama dengan para raja, ya. Raja juga begitu. Para raja ini mereka disebutkan kelompoknya, lalu kemudian mereka ditunjukkan meratap dan berdiri jauh-jauh. Pedagang pun demikian. Pedagang-pedagang ini dikatakan meratap, lalu atau menangis dan berdiri jauh-jauh, ya. Karena mereka tidak lagi memiliki pelanggan yang sangat kuat untuk membeli barang-barang mereka. Barang-barang mereka istimewa, barang-barang mewah, memerlukan pembeli-pembeli yang kaya, ya, yang banyak uang, ya, memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, ya.
penuh dengan kemewahan. Sasaran pada para pedagang adalah para pedagang ini menjual barang-barang mewah kepada warga dari Babel besar atau kota besar yang dapat dikatakan sangat kaya, itu digambarkan kaya dan mewah. Kita menemukan di sini barang-barang dagangan mereka, kelompoknya itu logam dan batu mulia, itu misalnya emas, perak, permata, mutiara. Lalu kemudian ada kain-kain mahal, ada linen halus, kain ungu, sutra, kain merah tua, lalu kemudian bahan-bahan untuk perabot-perabot mewah. Disebutkan di sini berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai barang dari gading, jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, dan pualam. Itu sudah 3 jenis. Kemudian keempat, kita lihat di ayat 13. Wangi-wangian dan pengawet, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan dupa. Lalu kemudian kelompok kelima dari barang-barang yang dijual itu adalah makanan yang berkelas, makanan premium, ya, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum. Nah, kalau masyarakat yang biasa atau apalagi yang kurang mampu, mereka biji-bijian yang bukan gandum saja makanan mereka. Tetapi ini makanan premium, makanan yang hanya dapat dibeli oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, ternak, alat transportasi, dan tenaga kerja. Ya, disebutkan lembu, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Nah, penulis kitab Wahyu melihat ini budak ini kan manusia. Jadi nyawa mereka diperdagangkan. Jadi orang dijual, ya, dijual beli. Ini yang dijual para pedagang itu. Kemudian kalau kita pergi ke ayat 14, dikatakan bahwa mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu, dan tidak akan ditemukan lagi. Semua barang yang disebutkan itu adalah barang-barang mewah dan indah yang diingini oleh hati. Para antek iblis, orang-orang jahat, menjadi kaya raya dan menikmati hidup mewah, sementara rakyat banyak dan di seluruh planet bumi ini, di seluruh dunia diperas, hidup menderita. Apalagi orang percaya yang tidak bisa terhubung dengan jaringan mereka. Mereka hidup sangat sengsara, teraniaya, banyak yang mati di tangan para pengikut iblis. Nah, saudara-saudara, bahkan sekarang pun banyak orang sudah membicarakan ini kekayaan, kelihatannya kekayaan dunia mengalir kepada kelompok orang tertentu. Ya, ada bank-bank besar di dunia ini, kepadanya negara-negara berhutang, dan ternyata bank-bank besar ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Jadi ada negara-negara besar, kalau kita kan bank di negara kita ini dimiliki oleh negara itu pusatnya. Tetapi ada negara yang sangat besar, banknya bukan dimiliki oleh negara, tetapi kelompok orang tertentu. Sudah bisa dilihat di YouTube itu yang kayak gitu sekarang. Kalau dulu hanya di buku-buku, sekarang di YouTube di mana-mana saudara lihat. Dan ada kelompok yang berupaya untuk menguasai dunia ini, ya, dengan kekuatan ekonominya. Nah, ini saya melihat ini gejala-gejala ke arah masa sengsara ini, ya, karena di dalam masa sengsara akan terjadi seperti itu. Kekuasaan ekonomi ini akan membuat pihak yang berkuasa itu berkuasa juga secara politis. Dan itu sudah digambarkan dengan sangat detail, sudah digambarkan dengan sangat jelas di dalam kitab Wahyu. Saya juga heran. Ini tulisan dari 2000 tahun lalu kok begitu cocok, ya, dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Ayat 15, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus, kain ungu, dan kain merah tua,
dan yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara-saudara, jadi digambarkan bahwa kekuatan ekonomi ini benar-benar membuat pemiliknya itu atau kelompok pemiliknya menjadi sangat makmur, super kaya. Ya. Jadi, dan sekarang itu kenyataan demikian. Tidak terlalu banyak orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa besar, yang sanggup menguasai banyak negara juga. Nah, ini kita lihat. Jadi, infrastruktur yang akan ada di masa sengsara itu disiapkan dari masa kita sekarang ini sebetulnya. Cuma kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi kalau saya lihat zaman sudah bergulir ya sedemikian jauh, menunjukkan detail-detail dalam kitab Wahyu ini makin cocok ya dengan apa yang digambarkan atau dituliskan oleh Yohanes dan yang kita alami sekarang ini. Jadi penekanannya di sini adalah kekayaan, kemewahan. Mereka sangat kaya, sementara masyarakat dunia melarat, terkuras ya. Segala kekuatan ekonomi datang kepada kelompok penguasa ini. Dan nantinya dia akan tumbuh sebagai suatu kerajaan yang menguasai dunia pada parahan pertama dari masa sengsara 3,5 tahun itu. Kemudian di 3,5 tahun berikutnya rajanya akan muncul ya dari awal 3 tahun itu, kemudian menguasai dunia masih dengan sistem yang kira-kira kita lihat sedang terbangun sekarang ini. Kemudian pihak yang ketiga yang bersedih, para pelaut. Nah, ini juga menjadi orang-orang yang memiliki ekonomi kuat di kemudian hari. Ayat 17, setiap nakoda, pelayar, anak buah kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota mana yang sama dengan kota besar ini? Jadi ini masih sama apa rumusnya ya. Mereka menghamburkan debu di atas kepala mereka dan berseru sambil menangis. Jadi struktur itu masih sama. Kelompok disebut kelompok yang bersedih, lalu kemudian dikatakan tentang mereka bersedih, mereka berdiri jauh-jauh karena takut. Ya, sama. Jadi 3 pihak disebut, raja-raja, lalu kemudian pedagang-pedagang, lalu para pelaut. Nah, ini yang terlibat secara intensif di dalam pembangunan ekonomi masa depan di dalam kerajaan yang dibangun oleh Antikristus pada masa 7 tahun sengsara. Ini 3 pihak ini. Ya, jadi tentu kalau kita lihat di zaman ini di penglihatan Yohanes tentu disesuaikan dengan apa yang ada di zamannya. Dia lihat ke depan seperti itu. Tentu saja kalau ditunjukkan yang sekarang ini orang-orang tidak mengerti. Kalau ditunjukkan tentang teknologi sekarang pada masa itu mana bisa mereka paham. Jadi tunjukkan dengan bahasa, dengan penggambaran pada masa itu. Nah, itu tadi pihak-pihak yang bersedih karena kehilangan kekuatan ekonomi dengan runtuhnya Babel. Mereka kehilangan sokongan. Mereka tidak bisa lagi berjaya sebab yang menjadi customer besar mereka itu runtuh. Kepada siapa mereka bersandar itu runtuh, ya, jatuh dalam sehari, jatuh dalam sejam. Ada pihak-pihak yang malahan bergembira, senang sekali dengan hancurnya Babel. Itu dikatakan di ayat 20. Bersukacitalah atas dia, hai surga, ya. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia. Nah, ini kata-kata terakhir penting. Karena kamu. Jadi, kita lihat di situ pihak-pihak yang bergembira adalah surga. Senang. Nah, memang dari surga itu serangan datang. Jadi gembira, menang kan? Kemudian
orang-orang kudus secara keseluruhan, karena sudah jatuh yang biasa menyiksa mereka. Ya, di surga juga orang-orang kudus juga bersorak-sorak, ya, senang sekali. Yang ada di bumi pun apalagi terbebas dari derita karena runtuh dia Babel yang menguasai dan menyiksa mereka. Rasul-rasul dan nabi-nabi atau para utusan khusus Allah, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Nah, saudara-saudara, ini penting. Jadi, kalau kita perhatikan, ya, ada doa dari atau permintaan dari orang-orang kudus yang kemudian Allah perhatikan, dan karena Allah memberi perhatian terhadap permintaan itu, maka Allah, nah ini kata membalaskan, ya, membalaskan. Nah, saya mengajak saudara, kalau saudara memegang Alkitab, entah itu tercetak atau Alkitab di gadget saudara, coba lihat pasal 5, kitab Wahyu pasal 5 ayat 8. Di situ ada, kalau di TB yang TB1, ya, pasal 5 ayat 8 ada kata kemenyan, ya. Kata kemenyan. Di TB2 itu dupa, ya. Pasal 5 ayat 8. Pasal 5 ayat 8 bunyinya begini. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Ini kemenyan, ya. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi perhatikan di situ ada dupa atau kemenyan. Kemenyan itu melambangkan doa orang-orang kudus. Kita bandingkan ini dengan pasal 8 ayat 3 dan 4. Pasal 8 ayat 3 dan 4. Satu lembar saja di sebelahnya. Pada Alkitab kita, pasal 8 ayat 3 dan 4 bunyinya begini. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa atau banyak kemenyan, ya, untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Asap dupa itu pun naik. Perhatikan di sini, asap dupa itu pun naik bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ada persamaan dan perbedaan antara yang terdapat di pasal 8 dan yang terdapat di pasal 5. Kalau saudara perhatikan dengan cermat, saudara akan menemukan pada pasal 5 ayat 8 tidak ada cerita mengenai asap. Ya, tidak ada asap di situ. Sedangkan kalau saudara lihat pada pasal 8 dan pasal 8 ayat 3 dan 4, di situ ada asap dupa atau asap kemenyan itu naik, itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Mengapa? Mengapa demikian? Karena di pasal 5 hanya dikatakan kemenyan itu adalah doa orang kudus. Itu melambangkan doa orang kudus. Di pasal 5 kita belum lihat doanya. Doanya ada di mana? Ya. Doanya ada di pasal 6. Coba saudara lihat pasal 6. Pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nah, perhatikan baik-baik. Itu pasal 8 kan sesudah pasal 6. Jadi pasal 5 ditunjukkan bahwa kemenyan itu doa orang-orang kudus, perlambang doa orang-orang kudus. Kemudian pasal 6 kita ketemu doanya. Saya baca dari ayat 9, ya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak akan menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Ini doa, ini permintaan. Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka, jadi dijawab pada waktu itu, dan kepada mereka dikatakan, jadi dijawab ini, jawaban,
kata-kata menjawab bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi orang-orang kudus di surga meminta ya kepada Tuhan untuk segera membalaskan. Tetapi dikatakan, tenang sebentar, beri sedikit waktu lagi sampai saudara-saudaramu itu mati, menjadi martir kayak kalian. Nah, saudara bayangkan ini, itu jawaban doanya. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, ya, ada jawaban. Dan di sini jawabannya bukan cuma orang di bumi ini yang minta, orang di surga. Dan jawabannya adalah iya, nanti sampai mereka mati. Bayangkan saudara, ini jawaban doa ini loh. Saudara minta supaya mereka terbebas. Nah, mengapa demikian? Mengapa mereka harus mati? Ya kan? Nah, saudara-saudara, barangkali juga orang-orang yang di bumi pun berdoa. Tentu saya berdoa. Ya. Tetapi ingat jawabannya seperti itu. Ya. Ini orang-orang di atas sana bisa meminta. Kalau kita lihatkan di kasus yang ada di Lukas 16 itu orang kaya ya yang meminta kepada Abraham. Jadi ya, masih ada percakapan. Dia masih bisa bercakap-cakap. Ya. Permintaannya itu ditolak. Tapi di situ kasusnya pada Abraham. Nah, kalau di sini orang-orang kudus yang di surga, ya, orang-orang kudus di bumi juga meminta. Ya. Nah, mengapa saudara-saudara mereka dibiarkan untuk teraniaya kemudian mati? Nah, itu sebetulnya yang dikatakan di Daniel 11 ayat 31 sampai ayat 35. Coba kita lihat sebentar. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Ya. Ini sudah dinubuatkan juga oleh Daniel. Daniel 11 ayat 31 sampai 35. Berbunyi begini. Tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus. Jadi Yerusalem dinajiskan ya. Benteng itu menghapuskan kurban sehari-hari. Mereka menegakkan berhala kejijikan yang membinasakan. Jadi di Bait Allah itu ditaruh berhala malah di situ, bukan jadi rumah Allah, rumah berhala. Kemudian di ayat 32, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai mereka murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi orang-orang ini yang tetap kuat ya, tahan walaupun sampai mati. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Jadi orang-orang bijaksana, orang-orang umat ini, para saksi akan membuat orang mengerti. Jadi mereka menginjil dan orang-orang menjadi percaya. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh pedang atau api. Jadi mereka dianiaya karena ditawan atau dirampas. Dirampas. Ketika jatuh, mereka akan mendapat sedikit pertolongan. Dan banyak orang akan berpura-pura bergabung dengan mereka. Ya, jadi orang-orang kudus, lalu kemudian orang berpura-pura bersekutu bergabung dengan mereka. Kemudian ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian mereka diuji, dimurnikan, disucikan. Nah ini tuh pengujian, pemurnian, ya, penyucian, ya, pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi sebelum dia sampai pada akhir, berlangsung begitu. Jadi orang-orang ini disucikan di situ, maksudnya diuji di situ, disaring di situ. Sebetulnya kan orang-orang yang ke sana seperti berulang-ulang saya katakan kan dari sini. Mereka tidak mau percaya, maka dibawa ke sana, mengalami dia yang pengujian, penyaringan, pemurnian ini. Ya, ini sama kasusnya dengan bangsa Israel. Ketika dosa berkembang begitu rupa, mereka lebih suka berhala daripada Allah. Tuhan mendatangkan bangsa Babel. Kalau kita baca, dikatakan, wah, kuda-kuda perangnya tidak tertahankan. Lalu kemudian kalau kita baca kitab Ratapan,
anak-anak mati di gendongan ibunya. Itu kalau saudara bisa baca di Ratapan pasal 2 ayat 8 sampai 12. Ya, hasil dari mereka dihajar oleh Babel. Itu misalnya kita bisa baca di bagaimana itu kekuatan Babel digambarkan dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, ini mereka menolak Allah dengan mengganti Allah dengan berhala. Ini penolakan pertama, mereka dibuang ke Babel. Lalu kemudian penolakan kedua dialami ketika Kristus datang. Ya kan? Bahkan mereka ditawari lagi kerajaan. Ketika Petrus berkhotbah, dia berkhotbah di situ. Coba kita baca Kisah 3 ayat 13 sampai 15, ya. Kisah 3 ayat 13 sampai dengan 15 itu bunyinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak. Nah, ini tolak kan? Di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan. Dalam terjemahan baru yang bukan kedua, terjemahan baru pertama, ini perintis kehidupan itu pemimpin kepada hidup, ya. Pemimpin kepada hidup, ya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan perintis kehidupan atau pemimpin kepada hidup itu sebetulnya dapat diterjemahkan penguasa atas hidup. Dapat juga diterjemahkan pencipta hidup, ya. Jadi Yesus itu pencipta hidup, perintis kehidupan. Dari mana hidup itu berada, ya, atau berasal, sumber hidup itu. Jadi yang memberikan hidup itu kepada manusia. Mereka bunuh dia, tapi karena dia perintis kehidupan, dia keluar dari kubur. Dia kemudian pergi ke surga. Ditawarkan lagi kepada mereka, ya, melalui khotbah Petrusnya menawarkan, kalau di pelajaran dispensasi ini, penawaran kembali kerajaan. Sorry. Ini kalau udah bersemangat, khotbah bersemangat begini nih, Pak Sigit dan kawan-kawan. Jadi batuk. Oke. Jadi ini yang kedua kan. Nah, saudara lihat, sebetulnya yang sedang terjadi sekarang itu bangsa Israel juga, ya, ini kayak yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Ya, nanti bangsa Israel itu akan kayak tulang-tulang bangkit lagi. Itu nanti terjadi kerajaan 1000 tahun, ya. Tapi sekarang naga-naganya muncul bangsa Israel seperti yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu sudah kelihatan, ya. Jadi sekarang sudah terlihat. Jadi begitu lama mereka tidak ada sehingga para teolog zaman-zaman pertengahan tahun 800 sampai tahun 1500, 1600 kebingungan. Ini janji-janji kepada bangsa Israel banyak sekali, tapi bangsanya tidak ada. Karena itu dikenakan kepada gereja, ya kan? Nah, sekarang para teolog-teolog melihat bahwa ternyata bangsa Israel itu ada. Nah, lalu saudara-saudara, sama kasusnya dengan penolakan pertama, penolakan kedua, nanti juga ada penolakan ketiga. Kalau saudara baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, itu kan bait Allah dibangun tapi kemudian dicemarkan lagi, ya. Dicemarkan lagi. Coba kita lihat di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Bunyinya begini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Namun kecualikan halaman bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Jadi 3,5 tahun. Bahkan taruh juga berhala ke dalam bait Allah. Banyak sekali orang Israel yang menjadi mengikut seperti itu.
ya. Tetapi ada orang-orang Israel yang bertobat juga. Nah, di antara orang Israel yang bertobat itu 144.000, ya, dari 12 suku, 144.000 teruna. Jadi tidak tanggung-tanggung benih yang disediakan bagi bangsa Israel di kemudian hari. Nah, karena melihat berhala ditaruh di dalam bait Allah, Allah murka. Ini hukuman ketiga. Hukuman pertama itu Babel. Hukuman kedua, Roma datang menghancurkan Yerusalem. Dan hukuman ketiga ketika bait Allah dibangun di atas bukit itu dan ditaruh berhala ke dalamnya, Tuhan benar-benar murka. Ya, tidak ayah lagi. Tuhan datang langsung dengan semua pasukan surga untuk meremukkan Babel. Jadi apalagi kelihatannya Babel itu menguasai kota itu. Jadi Tuhan langsung menyerang dengan 2 pukulan keras, Harmagedon dan bencana alam dahsyat. Nah, saudara-saudara, jadi Babel besar yang kalau di dalam Wahyu ini, ya, para penafsir melihat ini kok merujuk Yerusalem, tanah Palestina. Jadi harusnya rumah Allah di sana, tempat Allah berdiam, alih-alih demikian malah menjadi rumahnya si berhala, rumahnya antikristus, rumah yang dipuja-puja oleh penyembah-penyembah berhala. Ya. Jadi Tuhan marah besar. Nah, refleksi bagi kita saudara-saudara, orang Israel memiliki bait Allah di Yerusalem. Anda dan saya juga, ya, sekarang ini memiliki bait Allah. Bukan di Yerusalem. Di mana bait Allah kita? Ya, ada bait Allah kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Bunyinya begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Nah, jadi kita sekarang yang bait Allah Yerusalem, diri kita ini bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Israel, Tuhan marah sekali karena bait Allah alih-alih untuk memuliakan Allah, malah memuliakan setan-setan. Saudara-saudara, jangan kiranya menjadikan tubuh atau diri kita seperti Babel, entah Babel zaman dulu atau Babel masa depan, tetapi sebagai bait Allah, rumah Allah yang kudus untuk memuliakan Allah. Demikian yang dapat saya kemukakan pada hari ini. Mari kita berdoa.